Di titik ini saya sudah cukup mantap pakai kamera ini berhijrah dari ekosistem lampu bulb lighting gitu ya menjadi full LED lighting. Nah, berarti dari semua itu apa aja sih sebenarnya yang sekarang ini videographer ya? Videographer itu cari itu apa aja sih fiturnya sebenarnya? Apa aja sih sebenarnya yang sekarang ini videographer ya? Videographer itu cari itu apa aja sih fiturnya sebenarnya? Oke, sebelum saya masuk ke situ, saya coba mungkin jelasin. Videographer pasti menuntut banyak hal. Tapi saya ngelihat bahwa Sony juga cukup baik dalam melakukan research. Saya ini loh, ini pribadi nih. Saya tuh pernah disamperin sama beberapa orang R&D-nya Sony dari Jepang. Saya juga nggak ngerti kenapa saya disamperin gitu. Mereka cuma ngevideoin saya megang kamera gitu-gitu loh, di foto. Saya tuh bingung mesti ngapain sih gitu kan. Kayak stalking gitu. Iya, terus tanya tangan kiri ngapain, kanan ngapain gitu ya. Dan ngapain jauh-jauh ngirim orang untuk ngelakuin itu gitu. Ngobrol banyak soal saya itu syuting gimana, pakai apa aja. Ya akhirnya saya memahami bahwa R&D itu sangat penting dalam mendevelop sebuah kamera. Jadi gak aja bicara videographer maunya apa ya, kita pasti mau more K, more bitrate, more resolution gitu kan. Yes, tapi ya. siapa sih yang mikirin ntar gimana editnya kan gitu. Jadi kayak mereka kayaknya cukup baik dalam melihat behavior manusia sehingga mereka memberikan sesuatu yang menurut saya dapat dipertanggungjawabkan. Intinya ngebantu workflow lah. Memberikan hal yang ideal menurut saya. Nah, jadi ini ada beberapa hal nih. Hal pertama yang kita bahas mungkin masalah 10-bit, 8-bit ya. Ini lumayan ini soalnya. A7S Mark II kan udah hampir 5 tahun ya. Dan bermain di 8-bit 420. Sedangkan belakangan banyak yang teriak nih para filmmaker, kita mau 10-bit gitu kan. Karena zaman udah berubah juga gitu loh. Komputer udah makin canggih, mungkin emang udah saatnya standar video naik. Dari 8-bit 420 menjadi 10-bit 422. Nah, tapi sebelumnya mungkin perlu jelasin dulu nih. Kalau saya pribadi adalah orang yang sebenarnya melihat penting nggak sih 8-bit, 10-bit? Karena gini, kita kalau bicara video output, standar output ya kayak YouTube, itu 8-bit. 8-bit semua ya? 8-bit. Nah, kenapa kita butuh 10-bit? Sebenarnya baru kelihatan kalau kita melakukan grading. Editingnya pas posnya ya, kita ngerubah warna dan lain-lain, baru kelihatan bahwa 10-bit itu more color, kita bisa lebih ini. Nah, terus kita bicara chroma subsampling 422, 420. Bedanya apa? Itu kan sebenarnya cara codec ya, cara kompresi file. Kasarnya mungkin lihat di gambar yang akan keluar gitu ya. Kasarnya dari 8 pixel dengan 8 informasi yang berbeda. Kalau kita ngomongin 4444, yang paling tinggi dulu nih, 4444, setiap pixel tuh ada individual color. Jadi berbeda. Kalau kita ngomongin 422 dari 8 kebagi 2 nih. Tinggal jadi 44. Nah, jadi 4. Tapi 4 ini bukannya sama. Jadi luminance-nya tuh beda, tapi color-nya dideketin supaya memperkecil file. Kalau 420 tinggal 2 gitu loh. Jadi intinya tuh cara kompresi itu mengakali supaya tetap bagus, tapi file nggak terlalu besar, kecil. Mungkin di gambar akan lebih jelas. Betul. Itu bicara soal 422 atau 444. Nah, kamera ini bisa merekam 422 untuk internal. Kalau pakai external recorder bisa 4444. Dia udah bisa 444? Bisa. External recorder RAW. Ada RAW-nya. Nanti akan kejelasin lah soal RAW itu. Soal RAW-nya kita jelasin lagi ya. Wah, itu seru banget sih kayaknya. Terus kita ngomongin 8-bit, 10-bit ya. Iya, itu kadang aku suka bingung tuh, 10-bit, apa bit, bingung banget sih. Bedanya apa sih sebenarnya? Jadi kita kalau bicara itu kan kita ngomongin bit color. Jadi warna standar output yang kita lihat di YouTube itu 8-bit sebenarnya. Mostly monitor di komputer juga 8-bit, handphone tuh 8-bit. Semua 8-bit ya? Pada dasarnya 8-bit itu adalah warna output. Tapi kan kita bicara filmmaking kan kita butuh bahan lebih banyak dari output. Kasarnya gimana ya? Kita mau ngelukis nih, beli catnya lebih banyak dong dibanding hasil lukisannya gitu loh. Make sense. We need more untuk itu bisa ngolah gitu.
Jadi pada titik ini dengan perkembangan komputer juga makin kuat bisa mengolah data, 10 bit jadi lebih ideal walaupun lebih bagus. Nah, buat gambaran bedanya 8 bit sama 10 bit adalah kalau 8 bit itu tuh ada 256 perbedaan shading per channel. Jadi istilahnya dari gelap ke terang ada 256 tingkatan. Oh, itu kayak Per channel. R sendiri per channel. Jadi, iya, jadi misalnya RGB nih, red, green, blue gitu ya. Jadi per red ada 256 perbedaan red dari gelap sampai terang. Itu kayak gradasi gitu. Gradasinya. Itu 8 bit nih. Jadi total overall kita dapat sekitar 16 juta warna dari video 8 bit. 16 juta kemungkinan warna. Banyak ya, sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. 8 bit itu udah banyak Ya kita ya. ngeliat YouTube nggak ada masalah dong sama warnanya. Iya. Kita ngeliat handphone nggak ada masalah. Kan itu adalah standar output pada saat ini. Nah, kalau itu 8 bit. Kalau kita bicara 10 bit, ternyata peningkatannya jauh banget. Yang tadinya 256 per channel menjadi 1024. Otomatis kita punya possible color 1 miliar. Jadi dari 16 juta warna menjadi 1 miliar warna. 1 miliar warna. Untuk 10 bit video. Gila. Jadi kebayang nggak sih pekerjaan komputernya akan lebih berat, tapi kita lebih bisa explore lagi. Baik dari 16 juta ke 1 miliar, bedanya berapa? Keluarinnya nanti tetap yang 8 bit kan tapi Standar tergantung outputnya, tapi kita Outputnya ngomongin ya. output standar ya, YouTube ya 8 bit. 8 bit ya. Outputnya 8 bit. Cuma dari warna yang banyak itu kita jadi bisa pilih dan Bisa olah, makanya olah skin lagi. tone bisa lebih rapi lagi, memperbaiki shadow bisa lebih bagus lagi karena mereka sudah merekam dari cuma 16 juta warna. Kali ini di video kita ada 1 miliar warna. Buset. Jadi kulit tuh bisa dirapihin, bisa dienakin. Dan gradasinya lebih halus Iya, ya, pasti lebih kental warnanya, lebih tebal warnanya gitu loh. Nah, itu 10 bit. Itu 10 bit. Internal kita bisa maksimum 10 bit. Jadi internal ada 1 billion color Itu internal ya. 1 miliar warna ya tadi. Iya. Oke. Nah, kamera ini kebetulan juga bisa output RAW 16 bit. Itu yang sering dibahas ProRes RAW itu ProRes ya. Padahal RAW. lagi ngomong-ngomongin terus itu Betul. ya. Oke. Nah, kalau kita bicara 16 bit, tunggu. ProRes RAW itu 16 bit. ProRes, bukan, gini. Dia tuh outputnya 16 bit RAW. 16 bit RAW. Oke. Tapi pada hari ini alat rekam yang available saat ini adalah Atomos Ninja V. Dia merekam ProRes RAW 12 bit. ProRes RAW-nya di Ninja V-nya. Di Ninja V-nya. Oke. Sebenarnya ada ProRes lain yang 444 itu 16 bit. Tapi saya nggak tahu, mungkin bicara banyak hal ya. Mungkin ini masalah teknologi yang akan berkembang. Suatu saat akan ada, mungkin Atomos akan mengupgrade alat recordingnya menjadi 16 bit. Nah, bandingin lagi, kalau 10 bit itu 1 miliar warna, kalau 12 bit itu 68 miliar warna. Buset. Jauh banget. Jadi Banyak banget warna. hasil 12 bitnya aja 68 miliar warna. 16 bit Gokil. 281 triliun warna. Gokil. Jadi kamera ini mengeluarkan 281 triliun warna, direkam menjadi 16 miliar warna oleh Atomos. Atomos. Dan nggak menutup kemungkinan ke depannya keluar recorder lebih bagus lagi, kita bisa pakai 16 bit itu ya berarti ya? Iya, Wah. ya walaupun itu udah terlalu canggih Iya, ya, tapi canggih maksud gua, banget ya. pastilah, maksudnya logikanya kamera ini bisa keluar 16 bit, harusnya suatu saat pun akan ada alat Recorder. recorder yang bisa merekam 16 Wah, bit itu sih. RAW gitu. Gila itu. Filenya berapa gede ya? Pasti gede. Gede banget ya. Itulah menariknya, dia ngasih opsi dari internal dan eksternal, variannya segitu jauh, banyak dari 8 bit to 16 bit. Karena kembali lagi behavior seorang filmmaker yang ada di ekosistem ini, ya dia akan ketemu banyak project. Kayak saya pribadi nih ya, saya akan pakai 10 bit or 8 bit di pekerjaan saya, misalnya musik video yang simple misalnya, yang butuh cepet, hari ini syuting jadi ntar sore misalnya. Oh, musik Udah. video gitu ya? Langsung Ya, kayak... kan maksudnya akan ada Oh iya. beda-beda lah. Beda-beda Ada yang ya. seminggu sebelumnya Biasa wedding kayak gitu ya? Yang wedding kayak gitu, Wedding wedding. gitu Ya betul. Mungkin saya nggak ngadepin karena saya nggak bikin wedding. Iya, Tapi betul, maksudnya betul. kebayang lah wedding gitu. Ya udah pakai 8 bit aja. Oke. Karena toh wedding itu lu gradingnya pun juga nggak bakal kayak aneh-aneh kan. Iya, 8 bit iya. is enough gitu. Terus bisa 10 bit. Kalau saya mengerjakan misalnya contoh proyek-proyek musik video yang lebih
lebih mahal lah gitu. Yang ada budgetnya Lebih lah. high budget. Iya, bisa ada waktu juga gitu bla 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 postnya buat sebenarnya post, ya. buat postnya dan lain-lain. Terus butuh eksplorasi juga dari segi color grading dan lain-lain. Nah, apabila saya mengerjakan proyek-proyek iklan, misalnya TV komersial yang high budget atau mungkin film, saya punya opsi untuk merekam RAW dengan external recorder. Jadi saya rasa satu kamera ini bisa range-nya luas ya. Bisa buat semua berarti ya? Bisa buat Mau semua. wedding bisa, musik video bisa, Iya. bahkan sampai yang 16 bit itu mungkin pro banget ya? Itu Cinema? kalau saya ngelihat iya buat film. Mencapai film ya udah ya? Iya, kalau nggak buat film buat apa kita pakai Iya, RAW gitu? iya. Juga terlalu bagus kali ya. Sadis banget ya? Iya. Berarti Cinema aja udah bisa pakai kamera sekecil ini ya sebenarnya Iya, ya? secara quality wise saya nyoba bagus banget. Bagus banget Bagus ya? banget. Heeh. Wah, ya. Kalian bisa Saya tonton sebenarnya contoh-contohnya. nggak usah ngomongin kamera ini ya. Saya pernah pakai A7R Mark IV untuk materi yang tayang di bioskop. Air Mark IV. Iya, dan saya nonton di bioskop langsung bagus banget. Apalagi ini gitu. Apalagi Air ini. Mark IV tuh masih 8 bit padahal. Oh, 8 Mark IV belum bisa 10 bit ya? Belum. Oh. Saya udah pernah Mark IV. langsung ngebuktiin loh, dan Wih. itu dipasang di sebuah acara di bioskop mendampingi sebuah film yang sedang di launching lah. Jadi saya bikin short film sebagai jadi dipasang sebelum film panjang itu di launching di sebuah Oke. bioskop lah. Haha. Saya ngedampingin The Bread gitu, saya pakai A7R Mark IV saat itu. Lensa G Master, saya udah khawatir nih. Aduh, ini pasti jomplang lah, beda lah gitu. Enggak Ternyata kok, enggak ya. nobody notice. Saya pun, bagus juga ya. Maksudnya tajam, oke kok. Itu 8 bit padahal. Gila ya berarti Iya. ya. Terus kalau nih sekarang kan yang lagi ngetren banget nih di zaman Covid gini, Iya. semua orang tuh pasti lagi cobain jadi YouTuber deh. Nah, Iya bener ya. Iya. Semua pasti kayak pengen YouTuber, TikTokers gitu Iya, ya. iya. Bener ya. Nih gimana menurut Mas Upi? Buat mereka gitu over atau Wah, Gimana? kita ngomongin teknologi ya. Ini kan adalah teknologi yang sebenarnya basic desainnya start from simplicity. Beda sama kita bicara cinema kamera yang basic desainnya itu memang hanya bisa dikerjain oleh orang yang di industri full gitu loh. Ini adalah kamera yang quality wise sama, tapi form factornya beda. Oleh karena itu, kamera ini bisa aja dipakai oleh YouTuber misalnya. Sangat bisa, bahkan kamera yang tepat buat mendampingi seorang YouTuber, bikin vlog misalnya, untuk meningkatkan kualitas video dia. Yang kasarnya gini, pada hari ini mungkin standar video vlog di level itu gitu misalnya. Seluruh dunia patokannya itu gitu misalnya. Dengan kamera ini siapapun bisa menaikkan kualitas gambarnya. Karena kan kalau bicara evolusinya vlogger, zaman dulu banget kan cuma pakai HP doang. Tiba-tiba mulai masuklah cinematic experience. Pengennya bokeh dan lain-lain. Jadi kan selalu berkembang. Kita nggak pernah tahu loh 5-6 tahun lagi standar Kayak gimana vlog standar itu vlognya? bakal kayak gimana, dan saya rasa kamera ini kamera yang tepat karena kamera ini ya udah dibilang ya cinema quality lah gitu. dan biasanya tuh kalau ini kan sering nyobain YouTube lah ya di sini ya kita kan di channel kita ya. Biasa tuh aku problem banget tuh sama fitur autofocus ya. Yang Ya, sering ya. masalah ya sebenarnya. Sering nggak dapet gitu. Ya. Ini gimana kalau di kamera ini? Kalau ngomongin autofocus, saya tuh pribadi ya baru pakai autofocus tuh baru tahun lalu. Oh gitu? Ih beneran. Soalnya sinematografer dulu nggak pakai ya? Iya itu dia. Saya berangkat dari sinematografer, bukan dari videografer sebenarnya. Jadi mungkin pergaulan, tempat belajar dan lain-lain. Jadi tipikal orang yang nggak suka tuh autofocus tuh kayak gengsi. Oke. Oke, lensa cinema dong. Katanya kurang kayak nyetir ya, nggak boleh harus nyetir manual gitu ya? Iya, feel-nya nggak dapet. Asik ya. Feelnya nggak dapet. Nggak pernah saya meminta fitur itu dan tidak pernah peduli juga. Di Oke. saat ini kamera gini, ya peduli amat, saya nggak pakai juga kan gitu. Cuman saya ingat banget tahun lalu kalau nggak salah ya, waktu A7R Mark IV tuh baru rilis, saya sama dari Sony dikirim nih, dipinjemin bukan dikasih. Nih cobain autofocusnya bagus. Saya bilang ini kan kamera foto, R itu kan lebih buat fotografer. Nggak, cobain dulu deh, ini autofocusnya beda nih, Sony baru kali ini membuat improvement untuk videonya oke gitu. Eye tracking autofocus dulu kan, pertama kali tuh eye tracking, face tracker, bisa animal eye juga. Saya inget banget, saya nyobain di sebuah project musik video di mana kameranya terus berputar di track gitu ya. Kamera yang mutar, yang saya shoot itu adalah dance, orang bergerak.
kasarnya gini, kalau bisa ngelewatin kasus ini, artinya oke nih autofocus. Saya nyobain. Iya. Soalnya orangnya gerak terus ya, objeknya Orang selalu gerak. terus. Oke. Dan asli hari itu tangan kiri saya nganggur. Wah, Bener-bener yang sedap. ya udah pegang kamera. Ada video gua upload di Instagram tuh. Oke, Kayak nonton berdiri gitu, tangan kiri gue minum teh kotak sih. Asik. Baru kali ini syuting tangan kiri gue nganggur. Asik. Gitu. Itu ada di Instagram ya? Ada di Kita taruh ada di di- link ada nanti di lihat ya Instagram. guys. Jadi kayak gue ngeliat, oh autofocus, Sony serius nih ngegarap autofocus for video nih. Karena bukan hanya bisa cepet loh, kalau foto mungkin cepet. Iya, iya. Video tuh bukan soal cepet, soal stabil, Transitionnya harus transisinya. Nah, dia itu menarik, dia itu bisa pilihan, ada responsif, slow, fast. Jadi emang meniru cara tangan kita nyari fokus. Nggak gitu ya, Bi, pelan, kayak change fokusnya pelan. Udah gitu ada tap fokus, pilih orang A, orang B. Udah gitu ada object tracking. Misalnya orangnya megang handphone gitu misalnya, kita pencet akan ngikutin objek. Jadi emang itu adalah hal-hal yang biasa kita lakukan dengan manual fokus sebenarnya. Change fokus dari orang A ke orang B. Oke. Kan film nih misalnya set gitu ya. Ternyata sekarang dari yang tadinya gitu change fokus, sekarang tinggal tap. Jadi nggak ngerubah banyak sebenarnya gitu loh. Jadi lebih gampang malah ya. Iya, malah akurat kan. Simplify ya. benar-benar. Simplify. Nah, saya lihat kan fitur seperti itu kan sebenarnya mereka lakukan karena harusnya logikanya mereka kenal cara videografer bekerja kan. Betul. Kalau enggak mereka akan bikin cepet tek kayak biasanya Iya, lah. iya, iya. Jadi saya ngeliat bahwa sejak hari itu jadi lumayan banyak ngaruh loh, kerjaan tuh jadi lebih cepet ya. Iya. Kayak saya pernah setelah itu syuting video klipnya Noah dulu, saya inget banget. Klipnya Noah adegannya itu main itu apa rollerblade hoki. Oke. Jadi saya pakai gimbal nih, cuman lari-lari doang nih ngejar orang main hoki. Itu mana sempet mikir fokus sih. Napasnya udah ngos-ngosan gitu kan. Jadi udah mereka main, saya lari aja udah bawa gimbal. Nggak ngeliat monitor juga. Oke. Lihat hasilnya dan itu saya ingat Pak, slow mo 100 frame per second. Saya ngambil itu. Jadi ngejar momen-momen terbaiknya lah gitu. Udah mereka main, saya lari aja udah sekuatnya. Ngasal. Pas di playback, fokusnya bagus semua. Saya punya pilihan banyak banget stok. Udah solusi Nah, banget ya. sejak itu jadi ngerasa autofocus dibutuhkan buat gue pribadi ya. Karena biasanya contoh nih, ada adegan orang jalan nih. Biasanya gue butuh 10 menit buat latihan dulu, bikin fokus marking di lensa, di lantai dikasih lakban. Jadi kayak ibarat tahu lakban merah ke sini gitu loh. Itu mungkin makan waktu 10 menit per shot gitu ya. Satu hari anggap 100 shot gitu. Sejak ada autofocus, saya jadi ngerasa langsung aja syuting, nggak pakai mikir apa-apa, udah pasti aman. Oh gitu ya, kalau sinematografer itu tetap manual gitu ya? Manual. Tandain gitu ya? Iya, kita bicara lensa sinema itu manual fokus semua. Dan itu maksudnya kita harus tandain manual juga gitu? Manual. Wow, Manual. kerjanya banyak berarti ya? Banyak. Ada sih orang namanya fokus puller. Oh iya? Dia tugasnya ini fokus doang. Tapi fokus puller kan orang-orang spesial ya, di dunia ini nggak banyak yang emang jago. Saya pernah syuting ya, satu adegan aja, jadi lama gara-gara fokus pullernya nggak oke. Iya kayak nggak dapet lah. Jadi itu orang paling sering diteriakin di lokasi syuting tuh. Wah fokus gitu, paling sering dimarah-marahin tuh. Udah adegannya bagus, adegannya keren, kameranya dapet, feel-nya dapet, fokusnya nggak dapet. Nyasar. Wah dimaki-maki. Iya, kasihan banget itu ya. Tanya aja deh, pokoknya Dan kalau di sekarang udah lokasi ganti robot ya? Ganti Yang robot, kerjain. diganti robot. Nah, kamera ini diklaim 30% lebih baik dari A7R Mark IV. Oh, lebih bagus lagi. Lebih bagus. Itu aja udah bisa pegang ya? Udah ambil pegang minum ya? Kalau Udah yang minum. Mark IV ya? Kalau ini Kalau ini ambil pegang apa ambil nih? makan juga, Galon. makan, Oh, minum. makan ya? Mantep banget. Buset. Berarti ini udah aman banget. Tapi YouTuber kayak ngevlog sendiri udah pasti aman, aman, lah, aman. 100% ya? Bisa tangan produk gitu misalnya. Aman sih. Aman. Saya sih lihat dia udah di level, udah bisa sangat dipakai di industri. Udah sangat layak lah. Orang kan selalu bilang kan nggak aman, kan gitu kan, takut lari. Nggak, saya ngerasa selama kita paham cara kerjanya karena banyak pilihan-pilihan, ini udah sampai di titik sangat aman. Mantep ya. Heeh. Oke. Terus kalau kita ngomongin itu kan tadi buat autofokus yang YouTuber gitu yang mau auto ya. Iya. Kalau buat level sinematografer kan mereka butuh image quality yang bagus banget buat Iya. editing post pro-nya yang Iya, betul. amazing banget ya. Menurut Mas Upi di A7S III ini capable nggak di situ? Dia punya spek-spek kayak gimana aja gitu yang buat ngikutin?
di image quality-nya. secara investasi buat saya harga segini jadi murah. Worth it banget ya. Iya, karena saya bisa yakin di price range yang sama, this is the best kamera. Kedengeran nih katanya slow-mo-nya gokil banget ya. Ini kan kasarnya besok lusa gue mau bikin film, ya udah nggak Iya, perlu iya, mikir iya. lagi nyari kamera lagi gitu. Betul. Buat bikin wedding ya bisa, tapi kalau besok lusa tahu-tahu ada job iklan, nggak mikir lagi kamera.